Hello guys, how are you? In this video, I will explain the history of text development and I will discuss little about core text. Okay guys, before that, my name is Rana Grace Chapa with name 230508296 and I'm from class accounting 4H. Okay guys, I will explain it in Indonesian. Enjoy for watching. Bye bye. Halo teman-teman, ada pertanyaan menarik nih buat kamu. Kalian pernah gak sih kepikiran dari mana sih asal pajak itu? Dan bagaimana sistem pajak yang kita kenal sekarang ini terbentuk? Gimana sih prosesnya? Nah, di presentasi kali ini kita akan membahas sejarah perpajakan, mulai dari masa kerajaan hingga masa reformasi yang kita gunakan hari ini. So, mari kita mulai pembahasan menarik ini. Perkembangan perpajakan di Indonesia. Topik kita pada presentasi kali ini yaitu yang pertama pengertian perpajakan, sejarah perkembangan perpajakan, konteks, dan kesimpulan. Nah teman-teman, apa sih perpajakan itu? Perpajakan adalah sistem yang berkaitan dengan pemungutan, pengelolaan, dan penggunaan pajak oleh pemerintah. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari peraturan, perundang-undangan, hingga pelaksanaan dan pengawasan. Oke teman-teman, saat ini kita akan masuk ke sejarah perkembangan perpajakan di Indonesia. Yang pertama itu masa kerajaan. Pada masa kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia, pungutan pajak sudah dikenal dalam bentuk upeti. Apa sih upeti itu? Upeti ini merupakan bentuk penghormatan dan kewajiban rakyat kepada raja atau penguasa. Nah, jenis-jenis upeti bervariasi tergantung pada sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu wilayah. Yang kedua itu masa kolonial. Pada masa penjajahan Belanda, sistem perpajakan di Indonesia mulai diatur secara lebih sistematis. Pemerintah kolonial Belanda menerapkan berbagai jenis pajak seperti pajak tanah, pajak penghasilan, dan pajak bea cukai. Nah, sistem perpajakan pada masa ini lebih berorientasi pada kepentingan pemerintah kolonial untuk mengeruk keuntungan dari wilayah jajahannya. Pada masa penjajahan Jepang, sistem perpajakan tidak jauh beda dengan masa penjajahan Belanda. Yang ketiga itu masa kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, sistem perpajakan mulai mengalami perubahan. Pemerintah Indonesia berupaya untuk membangun sistem perpajakan yang lebih adil dan berorientasi pada kepentingan nasional. Pada awal kemerdekaan, sistem perpajakan masih sangat sederhana dan belum terorganisir dengan baik. Nah, pada tahun 1951, pemerintah membentuk panitia peninjauan pajak yang bertugas untuk mempelajari banyaknya jenis pajak yang ditangani oleh Jawatan Pajak. Yang berikutnya, masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, sistem perpajakan Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan. Pemerintah melakukan berbagai reformasi perpajakan, termasuk penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau disingkat dengan KUP. Nah, pada masa ini, sistem self-assessment mulai diterapkan, di mana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak mereka sendiri. Nah, yang terakhir itu masa reformasi. Pada masa reformasi perpajakan terus dilakukan. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem perpajakan, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Perkembangan teknologi sangat memengaruhi sistem perpajakan di Indonesia. Sistem pajak online dan berbagai aplikasi yang mempermudah masyarakat untuk membayar pajak mulai dikembangkan di Indonesia. Oke teman-teman, kita masuk ke core text.
Cortex itu apa sih? Cortex atau Cortex Administration System adalah sistem inti administrasi perpajakan yang sedang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Indonesia. Sistem ini merupakan bagian dari proyek besar reformasi perpajakan di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi administrasi perpajakan. Nah, apa sih tujuan dari Cortex ini? Yang pertama itu modernisasi sistem perpajakan, yaitu menggantikan sistem administrasi perpajakan yang lama dengan sistem yang lebih modern dan terintegrasi. Yang kedua, peningkatan kepatuhan pajak. Cortex ini dapat mendorong masyarakat untuk wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Yang berikutnya, peningkatan kepatuhan pajak, yaitu mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Yang berikutnya, peningkatan penerimaan negara, meningkatkan efisiensi pemungutan pajak untuk mendukung penerimaan negara. Nah, kesimpulan dari presentasi ini yaitu, secara umum, perkembangan perpajakan di Indonesia terus mengalami perubahan dan penyempurnaan seiring dengan perkembangan zaman. Pemerintah berupaya untuk membangun sistem perpajakan yang adil, efektif, dan efisien, serta mampu mendukung pembangunan nasional. Cortex merupakan langkah penting dalam reformasi perpajakan di Indonesia dengan sistem yang lebih modern dan terintegrasi. Diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi administrasi perpajakan, serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak. Okay guys, thank you for watching. I hope my friend and also my lecturer, Mr. Rizky, understand what I have explained it in presentation about text, about history, text development, about cortex, and also my conclusion I have drawn in presentation. Okay guys, sorry if I made mistake in presentation. You can evaluate in komentar kolom. No japri-japri karena kamu bakal nyaman sama aku. Guys, thank you.